Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya Bapak Ibu kita semua dalam keadaan yang sehat, dan kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman-Nya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Allah yang maha baik, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk nafas hidup yang Kau masih percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami melakukan berbagai hal sepanjang hari ini, kami mau Tuhan merenungkan, mendengarkan akan isi hati-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Kristus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan padi, maka kita mesti menanamnya. Untuk mendapatkan ilalang dan rumput, maka kita tidak perlu menanamnya. Ia akan muncul dengan sendirinya. Serupa dengan kehidupan kita. Hal-hal baik harus kita usahakan dan lakukan dengan sengaja dan tetap mempertahankannya. Namun hal buruk tidak perlu diupayakan. Ia bisa muncul begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan ini kalau kita memperhatikan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dibuka dengan kata dan akhirnya. Kata akhirnya di sini bukan dalam arti sebagai pesan terakhir atau kesimpulan, melainkan menunjuk pada tujuan dari hidup. Saudara-saudara, dengan mengerti tujuan dari hidup, maka seseorang akan memulai melakukan tindakan untuk mencapai yang terbaik di dalam Allah. Di dalam bagian ini Petrus menekankan pentingnya tujuan itu dengan mengatakan hendaklah, ayat 8, ayat 9. Dan juga ada kata harus, ya, ada kata harus di ayat 10 dan ayat 11. Sebuah tujuan yang dimengerti baik oleh seseorang bisa diukur dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kebaikan di dalam Allah bukan hanya sekedar bersifat normatif, harusnya demikian, bukan. Ya, nah, Petrus menasehati kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-9, dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu, jangan melihat kebaikan berdasarkan standar manusia. Sebab standar tiap orang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Kebaikan di sini adalah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Kebaikan yang dikehendaki Allah bisa jadi berbeda dengan yang kita pahami dan yang kita kehendaki. Tetapi sebagai umat Allah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, lakukanlah yang baik menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi dalam bagian ini merupakan nasihat untuk kita orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus supaya memiliki hidup
yang memuliakan Allah di tengah-tengah jemaat. Bagaimana kita berrelasi antara yang satu dengan yang lain. Kendati pun ada penderitaan, kendati pun ada pergumulan, tetapi kita harus melakukan, bahkan kita harus mengupayakan yang baik. Karena untuk itulah kita dipanggil. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Jadi dalam memuliakan Allah ini terlihat dari tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada sesama kita, bahkan kepada orang yang belum mengenal, belum tahu akan Yesus Kristus. Kita diminta untuk melakukan yang baik menurut kehendak Allah. Kiranya di tahun 2023 ini, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, yang sudah mengalami keselamatan, kita mengerti tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup di dalam dunia ini? Itu adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk setiap kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Kami kembali diingatkan supaya kami mengupayakan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami terus melakukan yang baik, memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.